Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan memaparkan hasil replikasi saya tentang metodologi yang akan menjadi metodologi pada paper saya. Yang pertama ini gini, judul awalnya itu adalah di apa namanya, yang paper saya yang bahasa Inggris itu bentuknya seperti ini. Jadi ini bentuknya: Using Realistic Mathematics Education for Basic Problem Solving Process to Enhance Secondary School Student Mathematical Literacy. Jadi dari judul ini saya mengambil judul dalam paper saya, yaitu ini. Judulnya itu adalah menggunakan pembelajaran daring. Ini saya ralat ya. Daring dan proses pemecahan masalah dapik untuk meningkatkan literasi matematika siswa sekolah menengah. Jadi ada sedikit perubahan, karena yang paper yang awal itu kan pembelajarannya RME, karena tidak kompatibel dengan era yang sekarang. Yang RME itu saya rubah menjadi penggunaan pembelajaran daring dan proses pemecahan masalah dengan metode dapik untuk meningkatkan literasi matematika siswa sekolah menengah. Nah, adapun metodologinya, yang pertama di sini di dalam paper ini saya menjelaskan tentang definisi literasi matematik. Jadi tujuannya dari definisi literasi matematik untuk menekankan seperti apa sih bentuk yang ingin ditingkatkan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kemudian jenis penelitian yang dipakai dalam paper yang kemarin itu jenisnya RND, yang dalam RND-nya itu bentuknya berupa instruksional. Nah, karena berupa instruksional, maka saya harus memaparkan kerangka konseptual. Jadi kerangka konseptual instruksionalnya seperti apa. Ini lebih jelasnya saya membantunya dengan berupa grafik atau gambar. Jadi secara konseptual nanti ada pembelajaran daring penuh atau full daring, itu seperti apa bentuknya akan saya sisipkan dengan metode dapik. Jadi nanti dari pembelajaran daring penuh dan metode dapik ini setelah digabungkan dengan kerangka konseptual, ini akan menghasilkan proses instruksi yang nanti dalam kaitan ini proses instruksi ini dalam tujuan untuk ini meningkatkan kemampuan literasi matematik. Nah, ini yang saya kembangkan tuh sesuai dengan paper yang kemarin, yaitu adalah mengembangkan proses instruksi dalam kaitan pembelajaran daring. Mungkin seperti itu gambarannya. Nah, nanti ada dua tahap dalam metode penelitian. Dalam penelitian yang akan dilakukan itu ada dua tahap. Tahap pertama itu adalah pengembangan proses pembelajaran. Jadi lebih tepatnya pengembangan instruksi proses pembelajaran. Ini sekalian saya perbaiki aja. Instruksi proses pembelajaran. Tahap kedua itu adalah uji coba. Jadi tahap pertama itu desainnya instruksi seperti apa, kemudian setelah itu ada proses uji coba. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi ada tahap pertama itu proses instruksional. Jadi pengembangan proses instruksional itu saya jelaskan dulu. Analisis substansi dapik itu seperti apa, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran daring itu gimana bentuknya, terus kemudian analisis pedoman pembelajaran literasi matematik seperti apa bentuknya, terus kemudian saya menentukan proses instruksional. Jadi ada langkah ke-1, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Ini merupakan bentuk-bentuk replikasi langkah-langkah instruksional dari paper yang sebelumnya. Jadi saya hanya mereplikasi sedikit-sedikit. Nah, setelah dari 3 langkah ini, saya membuat kegiatan instruksional untuk pembelajaran dengan daring. Jadi apa instruksinya seperti ini kurang lebih. Nah, ini adalah tahap pertama. Tahap pertama tadi, jadi di metodologi kan ada 2 tahap ya. Tahap pertama ini berkaitan dengan yang ini tadi. Nah, ini. Jadi nanti secara umum akan ada 2 tahap. Yang pertama ini tahap pertama akan ada 2 tahap. Ini sebagai tahap pertama mengembangkan instruksi pembelajaran. Jadi yang ini tadi yang sudah saya sampaikan itu adalah proses mengembangkan instruksi pembelajaran. Nah,
bagaimana proses yang tahap kedua, yaitu proses pembelajarannya. Nah, dari diskusi yang kemarin saya mengalami kelemahan, yaitu belum mendapat sampel. Nah, kali ini saya sudah mendapatkan tempat untuk uji coba, yaitu di SMP Negeri 3 Omben, Kabupaten Sampang, Madura. Kebetulan yang beliau adalah teman saya yang mengajar di sana. Ya, mungkin bedanya jarak jauh. Kalau yang kemarin tuh sekitar 104, ini kebetulan siswanya hanya ada 32 ya. 32 dengan 32 ada 64 siswa. Jadi ya mungkin agak sedikit menyusut ya, sambil mencari tempat yang lain yang kira-kira bisa mendekati tempat replikasi. Jadi prinsipnya nanti saya akan menggunakan 64 siswa itu untuk menguji literasi, untuk menguji proses instruksionalnya. Jadi untuk menguji proses instruksional nanti ada 64 siswa yang berasal dari SMP Negeri 3 Omben, Kabupaten Sampang. Oke, sementara itu dulu Prof dari saya, kurang lebihnya mohon maaf tentang metodologi. Sekian, wassalamualaikum.